jadi di video kali ini aku ingin menceritakan cerita horor kembali. Tapi ini bukan cerita dari aku, melainkan cerita dari salah satu followersku yang bernama Kala. Jadi sebelumnya aku minta maaf buat kalian yang udah ngetik capek-capek tapi ceritanya gak kebales. Sebenarnya itu udah aku baca ya. Let's start itu ceritanya. Hai Kak, nama aku Kala. Aku mau cerita. Jadi dulu pas aku berumur 9 tahun, aku diajak ke taman. Nah di taman itu pasti banyak orang. Karena aku sama kakak aku yang kesana, kakak aku mau beli minum. Aku disuruh tunggu di kursi taman itu. Nah, kakak aku lama banget datangnya. Ya udah, aku langsung samperin kakakku sekitar jam 4 sampai jam 5. Langit udah mulai gelap, jadi aku mutusin buat nunggu kakakku lagi di kursi itu. Nah, kakakku datang terus bilang, "Ayo pulang." Di perjalanan pulang, kakakku bawa mobil ke arah jalan yang gak benar. Di situ aku positive thinking aja, maybe kakak aku mau beli makanan. Ya udah, aku nggak banyak omong. Terus kakakku tiba-tiba teriak sambil cekik leher aku. Pas di dalam mobil, tapi anehnya mobilnya jalan sendiri. Padahal nggak ada yang ngendarain. Aku di sana ketakutan sambil nangis. Akhirnya mobilnya berhenti. Tapi sebelum mobilnya berhenti, aku berdoa. Dan pas mobilnya berhenti, tiba-tiba kakak aku pingsan. Karena aku sudah tahu itu jalan ke arah mana, aku lari dan tinggalin kakak aku. Aku ke kafe terdekat dan nyuruh salah satu orang untuk telepon mamaku. Sampai akhirnya aku dan kakakku dijemput mama. Besoknya kakakku dibawa ke pamanku dan dibilang kalau dia kerasukan makhluk yang gentayangan di taman itu. Sekian, terima kasih. Jadi menurut aku di sini ceritanya aku nggak tahu di mana yang bisa kita petik pelajarannya. Tapi menurut aku ini benar-benar sangat-sangat mengerikan. Karena bisa aja ya di taman itu ada penghuni gentayangannya. Oke, sekian yang sudah ingin menonton. Terima kasih. Thanks for watching. Oh ya, menurut bagi kalian yang pengen cerita juga, silahkan cerita di kolom komentar. Tapi kalian jangan kecewa kalau ceritanya nggak diceritain. Tenang, itu ceritanya udah aku baca. Oke, thanks for watching. Bye-bye. Halo semuanya, jadi di video kali ini aku akan menceritakan tentang cerita horor kembali. Tapi ini bukan cerita dariku, melainkan ini cerita dari salah satu followersku yang bernama Nisa. Sekali lagi ku ingatkan bahwa aku minta maaf kalau misalnya cerita kalian gak masuk video. Jangan teror-teror ceritaku mana, please lah guys. Aku tahu kalian capek ngetiknya, tapi ya mau bagaimana lagi, gak mungkin aku ceritain ribuan cerita orang. Let's start itu ceritanya. Hika, namaku Nisa. Boleh cerita? Boleh dong. Nah, jadi gini, aku kalau tidur itu selalu di atas jam 12. Pas itu aku lagi scroll TikTok, biasa. Tiba-tiba ada orang yang lewat depan kamarku, cepet banget. Kamarku dalam keadaan lampunya mati. Aku kira itu ayahku atau siapa. Pas aku tengok, ayahku udah tidur. Aku masih berpikir positif, semoga nggak ada apa-apa. Malam itu aku sengajain begadang sampai jam 3. Nah, pas itu ada suara tapak kaki orang yang lewat. Aku di situ pas lagi posting, habis itu lampu ke tengah kelap-kelip. Suara orang matiin lampu sama suara galon. Aku langsung tarik selimut sama gak berani bangunin ibuku. Mana lagi itu malam Jumat, hawanya dingin habis hujan. Terus rumahku dekat makam. Segitu Kak ceritaku, maaf ganggu waktunya. Have a nice day Kak. Oke, jadi di cerita kali ini yang bisa aku petik menurut aku bahwa mungkin hantunya memberi tanda para pemuda-pemudi tidak boleh begadang. Karena begadang itu tidak baik buat kesehatan maupun juga buat ya yang lain-lain. Bisa mengurangkan hal tidur kita. Jadi mungkin di sini I don't know, but ini aja cerita yang bisa aku ceritakan kali ini. Have a nice day semuanya. Bye bye. Hai guys, kembali lagi dengan aku Nikita. Jadi aku pengen cerita horor lagi. Jadi aku pengen cerita singkat aja. Di sini aku ambil dari ceritanya si Zia. Oke, let's start itu ceritanya. Hai Kak, nama aku Zia, biasa dipanggil Jihan. Jadi aku itu habis pulang dari rumah keluargaku malam-malam. Dan pas aku udah nyampe sekitar jam 11, nah, ortu aku sama abang adek aku ada di kamar aku sendiri di ruangan
ceritamu lagi scroll TikTok. Aku lihat ada orang yang lari laju di jendela. Pas aku lihat jendela nggak ada apa-apa. Terus aku lanjut scroll TikTok. Terus aku dengar ada yang ngetok jendela. Terus aku tiba-tiba kaget. Aku cek lagi, tiba-tiba ada seorang yang hitam semua. Terus aku langsung lari ke kamar ortuku. Terus aku cerita ke ortu abang adekku. Terus ortu aku suruh aku untuk tidur. Udah segitu aja ceritanya. Oke guys, aku ceritanya di sini ambil yang singkat-singkat aja karena aku lagi sendirian di kamar. Oke. Hai guys, welcome back to my TikTok. Jadi di video kali ini aku akan menceritakan cerita horor kembali. Cerita horor ini dari Messi. Oke, let's start to ceritanya. Hai kak, namaku Messi, bisa dipanggil Messi. Aku mau cerita. Jadi aku dan keluargaku lagi nginep di puncak dan kita juga pesan villa. Pas jam 9 malam, pas kita mau begadang, adekku lihat sesuatu yang ada di dekat kolam renang villa kami. Adekku lihat ada orang yang duduk di atas batang pohon. Dia memakai baju putih dan memiliki rambut panjang seperti... Di situ adekku langsung manggil aku dan yang lain karena kita takut. Aku suruh om aku lihat. Dan di situ om aku hanya bilang, "Alah, itu bukan, itu hanya bagian dari daun itu." Om aku nggak percaya, tapi aku dan saudaraku percaya kalau itu adalah makhluk halus. Di situ kita bergadang sampai jam 2 pagi. Kita udah ngantuk banget, jadinya kita tidur. Tapi pas adekku bangun, adekku langsung lihat dan ternyata yang di pohon itu udah nggak ada. Di situ kita langsung panik dan di situ aku langsung panggil om aku karena malam lihat om aku kaget dan om aku bilang, "Ya udah biarin aja, yang penting dia udah pergi dari sini." Dan di situ kita udah nggak panik dan pada akhirnya lanjut liburan kita. Udah segitu aja, semoga paham ya. Oke, jadi di sini ceritanya itu menurut aku yang ini doang yang menurut aku paling realistis. I don't know buat yang lain ya, sabar ya, jangan ngeteror ceritaku mana. Oke, have a nice day semuanya. Bye bye.